wa yabda'u at-taqlid 'inda al-atfal 'adatan mundu sana atsaniyah takriban. Dan biasanya taklid itu ya mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tua itu terjadi pada anak-anak semenjak usianya 2 tahun. Ya, jadi 2 tahun ya karena dia sudah ya mulai mengerti. Nah, itu dia mulai banyak mengikuti apa yang dilakukan oleh ya kedua orang tuanya. Ya, kalau tadi memang sebelumnya sudah dimulai tapi lebih kepada cara cara meneladani yang pasif. Ya hanya bisa melihat saja, ya belum kemudian menirukan dalam bentuk sebuah amalan. Tapi kalau sudah tua, kemudian nanti cara ngomong ayahnya diikuti sama dia. Ya, cara berpakaian ayahnya diikuti sama dia. Ya, apapun yang dilakukan oleh ayah dan ibunya di rumah diikuti oleh dia. Ya, bahkan di sini sebetulnya kesempatan yang luar biasa. Ya, karena anak-anak di bawah usia 6 atau 5 tahun, usia mereka masih ya usia belum belajar, ya masih usia bermain dengan kedua orang tuanya terlebih. Ya, maka di sini orang tua sebetulnya bisa memasukkan nilai-nilai pendidikan tanpa harus kemudian memberikan materi-materi secara lisan. Ya adalah dengan mencontohkan secara langsung. Ingin mengajarkan anak tentang zikir kepada Allah. Ya tidak perlu kemudian menyuruh anaknya, "Nak, zikirlah kamu kepada Allah." Tidak perlu. Ya cukup orang tuanya kemudian ketika melihat sesuatu, ya bilang, "Masya Allah." Ya, "Subhanallah." "Alhamdulillah." Ya, maka dengan sendirinya anak ketika melihat itu dia pun akan melakukan hal yang sama. Ya, meniru apa yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Ya, kalau yang dikatakan adalah Masya Allah, Subhanallah. Ya, tapi kalau kemudian yang dikatakan oleh orang tuanya, ya misalkan astaga gitu ya. Nah, itu pun yang diikuti oleh anaknya juga astaga. Ya, bukankah bahasa anak itu ya tergantung pada bahasa orang tuanya. Ya, anak-anak tidak belajar bahasa kayak kita belajar bahasa asing. Ya dengan teori segala macam yang begitu rumit, ya anak-anak cukup memperhatikan bahasa orang yang ada di sekitarnya, maka itu yang menjadi bahasa dia. Jadi sebetulnya ya dengan kita mencontohkan kepada mereka, mempraktekkan secara langsung ya tentang zikir kepada Allah, tentang kalimat thayyibah tanpa harus kita doktrin mereka. Itu sudah menjadi fitrah mereka mengikuti apa yang kita lakukan. Ya, mengikuti apa yang kita lakukan. Kemudian kalau kita ingin ya mengajarkan eh, salat misalkan, ya nanti salat baru diperintahkan itu di usia 7 tahun. Ya diperintahkan. Kalau sebelum itu yang ada dikondisikan. Dan namanya mengkondisikan ini ya lebih kepada bagaimana orang tua menjadikan sang anak itu ingin sholat dengan sendirinya. Ya gimana caranya? Nggak boleh memerintahkan, tapi anak kemudian melakukan sholat. Nah, dengan keteladanan, ya dengan contoh. Ya makanya kalau perempuan, ya sholatnya di rumah. Ya perempuan sholatnya di rumah nanti karena ya ada pembahasan anak dengan masjid itu pembahasan yang berbeda. Tapi sholat yang terbaik bagi perempuan itu adalah sholat ya di rumah. Nah, kesempatan perempuan sholat di rumah itu menjadi contoh dan teladan bagi anak-anak yang ada di rumah. Nah, seakan Allah sudah siapkan ya perempuan yang sholat di rumahnya itu lebih baik daripada di masjid bagi dia. Ya, maka di sini menjadi tema keteladanan untuk anak-anak. Bagaimana mereka memperhatikan ibunya, ya memperhatikan bundanya, memperhatikan uminya ketika sholat ya seperti itu. Ya tanpa disuruh kemudian dia berada di sampingnya kemudian mengikuti gerakan yang dilakukan oleh kedua orang tua. Nah kemudian sang ayah yang terbaik sholatnya di masjid kalau sholat wajib. Tapi ternyata nanti ada sholat sunnah. Ya sholat sunnah dan sholat sunnah ini yang terbaik dilakukan di rumah. Ya maka dikatakan afdhalus sholat. Ya afdhalus sholat fil bait. Ya fil bait sebaik-baik sholat ya itu adalah di rumah ilal maktubah kecuali salat wajib yaitu baru di masjid. Nah makanya orang tua laki-laki itu bisa salatnya di rumah ya untuk salat sunnah di samping menjadikan rumahnya biar tidak seperti kuburan ya digunakan juga untuk salat ya punya bagian untuk dijadikan tempat salat ya juga menjadi contoh bagi anak-anaknya yang ada di rumah. Jadi tanpa harus kemudian diajari ya bagaimana gerakan sholat, ya tentang kewajiban sholat, ya diperintahkan untuk sholat,
ya mereka secara otomatis akan mengikuti apa yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Nah, itu yang mereka lihat. Nah, ketika orang tuanya eh, berbicara dengan baik, ya itu yang kemudian ditangkap sebagai sebuah kebaikan. Ya maka ya di sini kemudian dikatakan waya beluhu at-taklid ghayatahu fi sinil khamisa aw sadisa. Kemudian taklid itu sampai pada puncaknya biasanya ketika anak itu usia 5 atau 6 tahun. Wa yastamiru mu'tadilan hatta tufula al-mutaakhirah. Kemudian terus berlanjut ya dengan sesuatu yang bersifat tetap itu sampai usia masa kanak-kanak akhir. Ya sebelum usia balik tadi. Ya sampai usia masa kanak-kanak akhir. Nah, artinya kalau kita kembalikan ke usia pendidikan, ya anak 5 atau 6 ini kan sudah masuk usia sekolah. Ya sudah masuk usia sekolah. Yang namanya usia sekolah itu sudah ada materi yang diajarkan ya secara lisan. Ya seakan kemudian di sini sudah mulai mempersiapkan masuk di usia tamyiz. Ya di mana dia sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ya sama halnya kemudian ketika dia selama ini melihat kebaikan itu yang dilakukan oleh orang tuanya. Ya dan keburukan itu yang ditinggalkan oleh orang tuanya dan di sini kemudian diajari kebaikan secara lisan, diajarkan tentang mana saja yang buruk secara lisan, dia akan bisa membandingkan. Dia akan bisa membandingkan. Bayangkan, ya bayangkan ketika sebelumnya itu yang dimunculkan oleh orang tua, ya berkaitan dengan keteladanan itu adalah suatu yang baik. Dan ketika nanti memasuki usia sekolah dan ternyata yang diajarkan di sekolah itu sama seperti yang dia lihat selama ini ya di rumah, maka dia semakin yakin kalau selama ini yang dia ikuti itu adalah kebenaran. Dan bayangkan ketika ternyata yang dicontohkan orang tua di masa-masa sebelumnya itu ternyata berbeda dengan apa yang diajarkan oleh gurunya ya di sekolah. Ya dan anak sudah bisa membedakan ya mana yang benar dan mana yang salah. Ternyata selama ini kemudian ya dia melihat kok tidak sama. Ya kok tidak sama mana nih yang benar. Nah ini menimbulkan kebingungan tersendiri. Ya menjadi jiwa-jiwa yang tidak stabil. Ya karena kebingungan yang dihadirkan oleh orang tuanya dari apa yang dia lihat selama ini tidak sama seperti ya apa yang diajarkan di sekolahnya. Ya makanya di sini pentingnya kemudian ya orang tua memperhatikan tentang ya tema keteladanan di rumah. Ya sehingga di kitab ini kemudian dikatakan wal atfalu yata'allamuna bil qudwah wal masal aktsar bi katsir mimma yadhunnu wa yatasawwaru al walid. Dan anak-anak itu mempelajari ya tema keteladanan dan contoh dari orang tua itu ya sangat banyak yang sampai orang tua itu tidak mengira. Ya tidak mengira kalau anak-anak mereka itu ya memperhatikan mereka dan menjadikan itu sebagai teladan bagi mereka. Ya, mungkin kita mengira hanya sekian ini yang diikuti oleh anak-anak, ternyata tidak. Ya banyak hal yang kemudian diikuti oleh anak-anak tanpa kita sangka-sangka. Ya, maka ada ungkapan eh, apa yang dia terlihat ya dia terajarkan. Jadi ada sesuatu yang terajarkan itu tanpa perlu diucapkan. Ya, sesuatu yang terajarkan tanpa perlu diucapkan itu adalah keteladanan. Ya dan itu pengaruhnya sangat luar biasa terhadap anak-anak. Ya dan seandainya ya kemudian anak-anak ini menjadikan kekaguman itu terhadap orang tuanya, ya memperhatikan yang baik dan yang buruk itu apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Ya karena di sini disebutkan ya dinukil perkataan dari Umar bin Utbah, ya ada seorang alim yang bernama Umar bin Utbah yang dia memberikan nasihat kepada guru anaknya. Nah, dikatakan oleh Umar karena dia seorang ayah yang bijaksana. Ya berarti sebelum memasukkan anaknya ke jenjang sekolah, ya dia pun sudah menjalankan itu bagi dirinya dan keluarganya untuk ya tema keteladanan anak-anaknya. Sekarang dititipkan di sebuah lembaga pendidikan atau dititipkan kepada seorang guru agar selaras ya dengan apa yang dilihat di rumah, yang diajarkan di rumah, tidak terjadi
ya kontradiksi, karena tadi ketika berbeda itu yang ada malah kebingungan. Dan kalau kebingungan menjadikan ya anak-anak kita bingung dan tidak tahu ya yang benar yang mana, yang salah yang mana. Dan seakan kemudian menjadi pukulan tersendiri kalau tidak sama dengan apa yang dia lihat selama ini. Jangan-jangan yang saya lakukan selama ini tidak benar. Nah, berarti meragukan kedua orang tuanya. Jangan-jangan guru saya ini yang tidak benar, meragukan gurunya. Jadi asal kemudian tidak sinkron, ya bisa kemungkinannya meragukan orang tuanya, dan itu efeknya nggak baik. Atau meragukan yang diajarkan oleh gurunya, itu pun efeknya nggak baik. Yang ngapain kemudian dia lanjutkan pendidikan kalau sudah tidak percaya terhadap gurunya. Dan kalau kemudian akhirnya lebih percaya pada gurunya, nah itu akan sulit sekali untuk patuh dan taat kepada orang tuanya. Dan guru pun akan sangat sulit mengajarkan anak yang seperti itu karena terhadap orang tuanya aja udah nggak patuh, apalagi terhadap gurunya. Nah, dikatakan liyakun awal islahika liwaladi islahaka linafsik. Ya, hendaklah yang pertama engkau lakukan perbaikan terhadap anakku adalah perbaikan terhadap dirimu sendiri. Nah, jadi pesan Umar bin Utbah ini, ya hendaklah yang pertama yang engkau lakukan perbaikan terhadap anakku adalah engkau perbaiki dirimu sendiri. Fa inna uyunahum ma'qudatun bi'ainik. Ya, karena pandangan-pandangan mereka itu terikat dengan pandanganmu. Fal husnu indahum ma sana'ta. Ya, kebaikan di sisi mereka itu apa yang kamu lakukan. Wal qabih indahum ma tarakta. Dan keburukan pada mereka itu apa yang kamu tinggalkan. Ya, jadi ya diingatkan oleh Umar bin Utbah ini ya, kepada guru anak-anaknya, ya apapun yang dilihat, ya apapun yang dilihat oleh anak-anak itu, ya yang dilihat oleh anak-anak itu, kalau di rumah berarti kebaikan yang dilakukan oleh orang tuanya, dan keburukan itu apa yang tidak dilakukan oleh orang tua. Di sekolah kebaikan itu yang dilakukan oleh gurunya, dan keburukan itu yang ditinggalkan oleh gurunya. Jadi sebelum belajar teori yang lebih dalam, ya kesimpulan itu sudah diambil ya oleh anak-anak. Nah, makanya kita sering mendengar istilah belajar adab sebelum belajar ilmu. Ya, kisah Imam Malik rahimahullah, ya ketika masih kecil kemudian oleh ibunda beliau dipakaikan pakaian seperti ulama, kemudian dipakaikan imamah, ya tutup kepala seperti penutup kepalanya para ulama, dan kemudian disuruh untuk belajar. Ya pergi ke Rabi'ah, ya pergi ke Rabi'ah. Rabi'ah ini adalah Rabi'atul Ra'i. Ya, Rabi'atul Ra'i guru Imam Malik. Kemudian pesan dari ibunda beliau, ya pesan dari ibunda beliau, ya beliau mengatakan, wahai anakku, ya pergilah ke Rabi'ah dan ambil adabnya sebelum engkau mengambil ilmunya. Ya ambil adabnya sebelum engkau mengambil ilmunya. Nah, maksudnya mengambil adabnya sebelum engkau mengambil ilmunya, nah itu maksudnya apa? Ya maksudnya apa? Nah, di sini ya adab itu adalah sesuatu yang sudah diamalkan oleh ahli ilmu. Jadi ahli ilmu itu karena mereka tadi ya menjaga, karena apa yang mereka lakukan itu adalah ukuran kebaikan bagi murid-murid. Jadi ilmu itu sesuatu yang diajarkan, tapi sesuatu yang sudah diamalkan oleh ahli ilmu, nah itu adalah adab. Ya, jadi kebaikan yang sudah dilakukan oleh ahli ilmu atau ilmu yang sudah diamalkan oleh ahli ilmu itu adalah adab. Jadi bahkan ketika baru duduk di majelis ilmu itu, sebelum mendengar ilmu yang disampaikan, ya melihat bagaimana kemudian ya ahli ilmu itu berpakaian, bagaimana kemudian ahli ilmu itu duduk, bagaimana ahli ilmu itu ya berbicara, itu semua bagian dari adab. Ya, dan adab itu adalah ya berkaitan dengan ilmu yang dimiliki oleh sang ahli ilmu itu yang kemudian sudah diamalkan. Nah, ini sebetulnya belajar adab sebelum ilmu itu temanya adalah keteladanan. Ya, temanya adalah keteladanan. Karena adab adalah ilmu yang sudah teramalkan. Dan itu yang menjadi perhatian terlebih dahulu ya dari para murid sebelum kemudian belajar hal-hal yang lain yang diajarkan oleh gurunya. Nah, kemudian ketika kita mengajarkan keteladanan tadi di rumah dan ternyata beda dengan sekolah, ya maka efeknya ya ada dua tadi, kemungkinan dia lebih yakin dengan orang tuanya sehingga menganggap gurunya yang salah, atau ternyata dia lebih yakin dengan gurunya berarti menganggap orang tuanya yang salah.
Dan seandainya kemudian kemungkinan yang ketiga, ya seandainya ada kemungkinan yang ketiga, ya adalah ya anak itu menganggap orang tuanya baik dan gurunya juga ya juga baik. Ya orang tuanya baik, gurunya juga baik. Nah, yang demikian lebih berbahaya. Ya, yang demikian lebih lebih berbahaya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam surat As-Saff, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun." Wahai orang-orang yang beriman, ya kenapa kenapa kalian melakukan apa yang tidak mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan. Ya, jadi wahai orang-orang beriman, kenapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian lakukan? Sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika kalian mengatakan apa-apa yang tidak kalian lakukan. Nah, seakan ini adalah kecocokan antara amalan dan apa yang dikatakan. Dan Allah mengatakan bahwasanya yang demikian adalah kabura maqtan, ya dosa yang besar. Nah, sehingga kalau tadi ya pertama anak itu ketika melihat ketidaksinkronan antara apa yang dia eh, lihat dari orang tuanya yang sudah merasuk dalam dirinya untuk diteladani, kemudian masuk ke usia sekolah yang dia sudah mulai bisa membedakan tadi, ya ternyata ketika sama, nah selesai. Itu yang paling istimewa. Ketika tidak sama, tadi kemungkinannya dia lebih memilih orang tuanya sehingga sudah tidak yakin dengan gurunya, atau dia lebih yakin dengan gurunya sehingga meragukan orang tuanya, atau dia tidak meragukan orang tuanya dan tidak meragukan gurunya, dan ini efeknya lebih buruk. Kok bisa efeknya lebih buruk? Ya adalah eh, ya dia menganggap kalau boleh ya pertentangan antara apa yang kita katakan dengan apa yang kita lakukan. Jadi menganggap yang demikian bukan dosa, itu boleh-boleh saja. Oh, selama ini berarti ya orang tua saya itu mengajarkan nggak apa-apa, yang ngomongnya begini yang dilakukan begitu, atau yang dilakukan begitu ngomongnya begini, itu nggak apa-apa berarti kalau begitu. Nah, ini efeknya lebih buruk lagi, ya efeknya lebih buruk lagi. Ya maka wajar yang demikian kemudian dikatakan tema keteladanan itu ya adalah sesuatu yang terpenting dalam proses pendidikan. Ya, dia sesuatu yang terlihat mudah, ya terlihat mudah untuk dilakukan. Dan memang itu yang Allah berikan kepada kita selaku orang tua untuk menanamkan banyak pelajaran kepada anak-anak kita tanpa perlu kita berteori yang lebih dalam lagi. Ya karena anak-anak kita sudah Allah jadikan fitrahnya mengikuti kedua orang tuanya. Apa yang dilakukan orang tua, ya mereka anggap itu kebaikan. Apa yang ditinggalkan oleh orang tua dianggap itu sebagai keburukan. Kemudian nanti di usia sekolah yang dilakukan oleh gurunya dianggap sebagai kebaikan, yang ditinggalkan oleh gurunya dianggap sebagai keburukan. Dan kalau sinkron, nah itu luar biasa tadi efeknya. Ya dia semakin yakin orang tuanya ini adalah orang tua yang baik. Dan dia yakin gurunya itu adalah guru yang baik, maka itu menanamkan dalam dirinya ya keyakinan dan kepercayaan diri yang luar biasa. Kalau selama ini yang dia lakukan, yang dia pegang adalah sebuah kebaikan yang layak untuk dipertahankan. Dan insya Allah terus berlanjut menjadi anak yang baik. Ya, dan kalau kemudian ternyata tadi tidak sinkron itu, ya yang ada adalah iltirab, kegoncangan dalam diri anak itu. Ya, kegoncangan dalam diri anak itu. Pertama kemudian dia lebih membenarkan kedua orang tuanya, ya sehingga ketika dia membenarkan kedua orang tuanya, efeknya ya dia menganggap gurunya kurang benar, dan itu akan jadi masalah. Ya akan jadi masalah di kemudian hari. Dan kalau dia lebih mempercayai gurunya, ya maka efeknya adalah terhadap kebaikan terhadap orang tuanya, dan itu pun akan jadi masalah. Dan lebih masalah lagi tadi kalau kemudian dia mencoba untuk menggabungkan dan salah mengambil kesimpulan. Ya bahwasanya yang baik itu berarti apa yang kita lakukan ya tidak harus sama dengan apa yang kita kerjakan, dan itu efeknya sangat buruk sekali. Nah, jadi ini tema keteladanan. Dan kemudian saya ingin mencontohkan di Al-Quran itu banyak sekali ya kisah-kisah yang berkaitan dengan tema keteladanan. Nah, hanya memang oleh Allah Subhanahu wa taala tidak dijelaskan dengan
ya dengan detail, ya karena kisah di Al-Qur'an itu menuntut kita yang mentadabburi lebih dalam. Ya makanya dikatakan inna fi qasasihim ibratun liulil albab. Sesungguhnya dalam kisah-kisah mereka itu ada ibrah, ada pelajaran liulil albab bagi orang-orang yang punya pikiran. Dan albab itu jamak dari lub. Ya, lub itu adalah inti sari segala sesuatu. Dan ulama mengatakan tidak semua akal itu lub. Ya, tidak semua akal itu lub. Tapi lub itu pasti akal. Ya, jadi lub bisa kita artikan berakal, tapi tidak semua akal itu lub. Kenapa? Karena ada akal-akal yang dia tidak maksimal, itu bukan lub. Nah, saya ambil contoh. Ya, sekarang kenapa anak-anak itu sulit untuk ya menjadi orang besar? Dan saya ambil contoh dari hal yang paling sulit. Ya, biasanya kalau kita ajarkan hidup sederhana, ya kalau memang orang tuanya adalah orang yang sederhana itu mudah. Ya, tapi akan sulit mengajarkan anaknya sederhana. Itu kalau orang tuanya kaya raya, ya dan hartanya banyak, ya ataupun kemudian akan sulit menjadikan anak tidak cinta dunia. Itu manakala orang tuanya itu dunianya banyak, hartanya banyak. Ya dan biasanya anak-anak yang orang tuanya itu kaya raya, orang tuanya itu orang besar, itu biasanya anaknya itu menjadi anak yang kerdil. Ya dia bergantung pada kebesaran orang tuanya. Jadi akan jadi masalah biasanya. Ya makanya biasanya kalau kita lihat di kota-kota besar, ya justru yang kemudian sukses itu bukan orang kota, tapi orang kampung yang ketika kecil itu hidupnya melarat bersama orang tuanya, ya sehingga kemudian dia mencoba untuk besar dan menjadi orang sukses di kota. Tapi justru anaknya orang kota sendiri yang sudah melihat ya kenikmatan dan kehidupan orang tuanya. Nah itu kemudian siklusnya turun lagi. Jadi dari kampung pindah ke kota naik. Nah beranak pindah di kota anaknya turun lagi. Ya akan menjadi anak-anak yang lemah, anak-anak yang manja. Ya dan dengan dalih ya dulu saya tidak merasakan itu. Sekarang saya ingin anak saya ini merasakan. Nah padahal itu efeknya buruk. Ya, itu efeknya buruk. Nah Allah Subhanahu Wa Taala langsung contohkan ya kisah Nabi Daud alaihissalam. Ya Nabi Daud alaihissalam kita tahu ya beliau tidak hanya seorang nabi tapi raja ya jadi Allah berikan kepada beliau ilmu yaitu kenabian. Allah berikan kepada beliau al-mulk kekuasaan dan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada beliau al-mal yaitu harta ya dan tidak semua nabi Allah berikan ya semua nabi Allah berikan ilmu tapi tidak semua nabi Allah berikan kekuasaan dan harta dan ternyata Nabi Daud ini Allah berikan ilmu, harta dan kekuasaan. Artinya apa? Tidak ada masalah dengan jadi orang kaya. Ya, tidak ada masalah ya jadi orang punya kedudukan tinggi dan punya kekuasaan. Syaratnya satu, asal punya ilmu. Ya, karena dengan ilmu itu maka dia bisa menggunakan kekayaan dengan cara yang benar. Ya, dan dengan ilmu dia bisa menggunakan kekuasaan dengan cara yang benar termasuk dalam pendidikan anak. Bayangkan, kok bisa Nabi Daud melahirkan anak seperti Nabi Sulaiman, yang Nabi Sulaiman itu bahkan lebih hebat daripada ayah. Yang Nabi Sulaiman itu lebih hebat daripada ayah. Biasanya kalau kita lihat ayahnya sudah luar biasa seperti itu, yang ada adalah penurunan drastis. Tapi ini tidak. Ya grafiknya malah naik. Ya di saat kekuasaan Nabi Daud begitu luar biasa. Ya kekayaannya begitu melimpah. Ya karena keteladanan ini yang kemudian beliau ajarkan. Nah, di sini saya pengen langsung ke hasilnya dulu, biar kita punya gambaran. Ya, jadi Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Shad, ayat 17. Wadhkur abdana Dawud dzal aidi innahu awwab. Dan ingatlah wahai Muhammad, hamba kami Dawud, dzal aid yang memiliki kekuatan innahu awwab. Ya sesungguhnya dia hamba yang sangat taat kepada Allah. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala berikan gelar kepada Nabi Daud dengan abdana, hamba kami. Dan kita tahu ya ubudiyah, penghambaan kepada Allah itu adalah derajat tertinggi. Ya kenapa? Karena kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk beribadah kepada Allah. Ya sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku, kata Allah Subhanahu Wa Taala, ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku.
Jadi kita semua ini diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi adapun nanti tingkatan nabi atau bukan nabi, rasul atau bukan rasul, ulul azmi bukan. Ulul azmi itu tingkatan yang lain, tapi semua punya hak yang sama untuk menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala. Dan bayangkan nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sedang Isra dan Mi'raj, ya, sampai di sebuah tempat yang di situ para malaikat pun tidak sanggup menjangkaunya, yaitu Sidratul Muntaha. Ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak sebut beliau dalam peristiwa itu sebagai nabi, ya, sebagai rasul atau sebagai ulul azmi. Tapi yang Allah sebut adalah abd, ya, beliau sebagai hamba. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankan, ya, hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Yes. Jadi di momen yang terpenting pun ternyata Rasul disebut dengan abad. Makanya gelar hamba itu adalah gelar yang luar biasa. Ya, kita mengaku hamba Allah tapi belum tentu Allah mengakui kita sebagai hambanya. Ya, dalam artian penghambaan yang sebenarnya. Tapi Allah sudah mengakui kualitas penghambaan Nabi Daud, ya, dengan mengatakan wadzkur 'abdana Daud adzal aid. Ya, ingatlah Muhammad, ya, tentang hamba kami yang bernama Daud yang punya kekuatan. Innahu awwab. Ya, dia sangat taat kepada Allah. Nah, Allah juga gambarkan di surat Shad, ya, ayat 30. Wa wahabna li Dawud Sulaiman ni'mal 'abdu innahu awwab. Dan kami telah anugerahkan kepada Daud anak yang bernama Sulaiman, ni'mal 'abdu, sebaik-baik hamba. Nah, ayahnya adalah hambanya Allah. Ya, Allah katakan Nabi Sulaiman sebaik-baik hamba. Innahu awwab. Sesungguhnya dia sangat taat kepada Allah. Nabi Daud tadi katakan innahu awwab, Nabi Sulaiman innahu awwab. Nabi Daud dikatakan abdana, Nabi Sulaiman ni'mal abdu. Ya, jadi ada grafik yang meningkat. Nah, ini berarti memang ada keteladanan yang dilakukan oleh Nabi Daud alaihissalam, ya, dalam proses pendidikan Nabi Sulaiman, ya, sehingga menghasilkan, ya, generasi yang luar biasa seperti itu. Bukan generasi yang lemah, tapi generasi yang semakin kuat, yang lebih bagus daripada orang tuanya. Ya, secara kekayaan Nabi Sulaiman bisa jadi lebih kaya daripada ayahnya. Secara kekuasaan Nabi Sulaiman lebih kuasa daripada ayahnya. Ya, dua-duanya nabi. Ya, dua-duanya nabi. Nabi Daud Allah berikan, ya, kenabian dan Allah berikan Zabur. Tapi nanti untuk Zabur, Nabi Sulaiman pun walaupun tidak diberikan kitab tersendiri, tapi Allah katakan wa waritha Sulaimanu Daud. Ya, Sulaiman itu mewarisi Daud. Artinya pencapaian yang didapatkan oleh Nabi Daud itu semua ditransfer kepada Nabi Sulaiman. Ya, sehingga dulu bagaimana saya besar, maka akan saya berikan ilmu ini kepada anak saya. Ya, walaupun besar itu dengan hidup yang sulit nggak ada masalah. Ya, jangan kemudian saya dulu hidup sulit, saya ingin menyenangkan anak saya. Nah, itu menjadi generasi yang lemah yang demikian. Ya, Nabi Daud tidak seperti itu. Dan bayangkan, ya, dalam kekuasaan ternyata Nabi Sulaiman kekuasaannya lebih besar. Karena kekuasaannya bukan hanya atas manusia, atas jin, atas burung, dan kemudian yang lain. Ya, kemudian hartanya lebih melimpah lagi. Ya, hartanya lebih melimpah lagi. Ya, dan yang demikian, kok bisa Nabi Sulaiman begitu? Ya, harusnya biasanya kalau orang tua kaya raya itu anaknya anjlok nanti. Ya, hanya manfaatkan kayak orang tuanya, dan ini semakin meningkatkan. Dan dalam masalah ini pun Allah katakan fafahamnaha Sulaiman. Dan kami lebih memberikan pemahaman lebih kepada Nabi Sulaiman. Jadi grafiknya memang naik. Nah, ternyata, ya, Nabi Daud alaihissalam ketika mendidik anaknya, ya, dengan tema keteladanan itu bukan sekedar ngajar teori. Ya, nah, itu jangan terperdaya dengan dunia ini, kita harus menjadi hambanya Allah. Itu teori. Ya, nah, ya, jangan kemudian kita ini terperdaya karena harta yang sangat banyak. Harta itu membinasakan, hiduplah yang sederhana, yang zuhud. Ya, tidak seperti itu. Ya, tapi Nabi Daud alaihissalam mengamalkan itu langsung. Ya, jadi Nabi Daud tidak sedang berteori, karena kebanyakan orang kaya yang ngajari kezuhudan ya sekedar teori, tidak dilakukan sendiri. Nabi Daud alaihissalam dilakukan sendiri. Ya, makanya oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW ya dijelaskan puasa yang paling Allah, salat
malam yang paling Allah cintai adalah salatnya Nabi Daud. Dan puasa yang paling Allah cintai adalah puasanya Nabi Daud. Nah, kok bisa? Ya, kok bisa salat yang paling Allah cintai adalah salatnya Nabi Daud? Karena Nabi Daud ketika malam itu tidur di setengah malam, kemudian salat sepertiga malam, seperenam sisanya itu untuk tidur lagi. Ya, untuk tidur lagi. Dan ulama mengatakan kenapa kok tidur lagi? Ya, agar kemudian ya tidak menjadi ya sikap ujub ya ketika mengatakan saya sudah bangun sejak tengah malam, ya mendirikan sholat malam, tidak. Jadi seakan waktu subuh itu kemudian baru bangun, padahal sepanjang malam itu sudah menghabiskan ya malamnya untuk beribadah kepada Allah, sehingga kemudian orang mengiranya ya malamnya dia tidur, ya padahal tidak demikian. Dan Nabi pun begitu, habis isya tidur, sholat malam, kemudian menjelang subuh tidur lagi sebentar. Ya, nah itu ibadahnya Nabi Daud. Bayangkan ini raja, ya kekayaannya luar biasa. Ya tapi justru hidupnya digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya karena biasanya jadi raja itu efek buruknya pada anak-anak. Makanya beliau tidak mau kekuasaan itu, harta itu menjadikan anak-anaknya bermasalah. Ya maka beliau contohkan ya dengan melakukan itu sendiri. Ya kekayaan dan kekuasaan itu tidak menghalangi orang untuk beribadah ya dengan sangat giat kepada Allah. Bahkan Rasul kita mengatakan yang paling Allah cintai loh, yang model salatnya Nabi Daud. Dan puasa yang paling Allah cintai juga puasanya Nabi Daud, sehari puasa sehari berbuka. Nah itu kalau orang miskin biasa aja, ya banyak puasa kenapa miskin, ya kenapa zuhud miskin, ya tapi kaya kemudian zuhud, ya banyak harta tapi kemudian malah menghabiskan hidupnya untuk berpuasa, luar biasa. Ya jadi kayak begitu Nabi Daud ya menjelaskan ya tanpa perlu berteori, ya berteori janganlah ya kekuasaan menjadikan kamu jauh dari Allah, janganlah harta itu menjadikan kamu jauh dari Allah, langsung beliau praktekkan sendiri. Dan masalah misalkan janganlah kamu terberdaya dengan harta dunia, ya Nabi Daud sudah praktekkan sendiri. Gimana prakteknya? Ya ternyata dijelaskan juga oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW ya bahwasanya makanan yang terbaik itu ya adalah makanan yang merupakan hasil kerja kita sendiri. Ya, jadi tidaklah ada makanan yang lebih baik melebihi makanan yang kita makan dari hasil kerja kita sendiri. Dan dahulu hamba Allah, ya Nabi Allah Daud alaihissalam tidaklah makan kecuali dari hasil pekerjaan tangannya sendiri. Nah, jadi Nabi Daud alaihissalam walaupun sebagai seorang raja, ya dia tidak pernah kemudian mengambil harta ya dari kerajaannya untuk dijadikan makanan beliau, tidak. Ya beliau tidak ambil itu semua. Ya walaupun seluruh negeri itu milik beliau, ya beliau tidak ambil itu. Ya tapi kemudian beliau bekerja dengan menggunakan tangannya sendiri. Nah ini mirip kalau sahabat itu ada Salman Al-Farisi, ya seorang gubernur di daerah Madain di zaman Khalifah Umar bin Khattab, yang kemudian gaji dari negara itu begitu besar. Ya gaji negara itu begitu besar. Ya tapi karena orang punya ilmu, harta dan kekuasaan itu tidak menjadi fitnah bagi mereka. Ya semua gajinya tidak diambil disedekahkan. Ya kemudian sehari itu kemudian punya uang 1 dirham dibelikan daun kurma untuk dianyam sebagai sebuah kerajinan. Ya kemudian beli anyam, hasil anyaman itu kemudian dijual seharga 3 dirham. Ya maka 1 dirham untuk kebutuhan keluarganya, 1 dirham untuk sedekah, 1 dirham untuk modal ya beli bahan baku lagi. Ya jadi menyempatkan bekerja seperti itu ya dan tidak mengambil ya dari gaji sebagai gubernur. Dan sama Nabi Sulaiman alaihissalam ya juga beliau punya keahlian dalam membuat baju besi. Ya, jadi beliau membuat baju besi yang kemudian baju itu yang beliau jual dan digunakan untuk makan keluarganya. Nah jadi ya wajar kalau kemudian Nabi Daud kayak begitu. Ya jadi tanpa berteori panjang lebar, hasilnya anaknya juga kayak begitu. Ya karena melihat gambaran itu sudah tergambar pada diri ayahnya. Ya sehingga Nabi Sulaiman pun ya luar biasa seperti itu dan tidak pernah terperdaya dengan kekuasaan dengan harta. Nah, makanya inilah pentingnya tema keteladanan.
Ya, dan nanti Nabi Ismail alaihissalam ini kan kalau keteladanan yang bisa langsung dilihat oleh anaknya. Ya, contohnya adalah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Gimana kalau ayahnya itu kerjanya di tempat yang jauh, ya jarang ketemu anaknya. Padahal kita harus menjadikan ayah sebagai teladan. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam itu jarang bertemu dengan Nabi Ismail. Ya, jarang bertemu dengan Nabi Ismail. Bahkan dikatakan dalam riwayat yang sahih, Nabi Ibrahim itu hanya 4 kali dia datang ke Mekah. Ya, pertama kemudian ketika datang untuk mengunjungi anaknya dan dapat perintah nyembelih Nabi Ismail. Ya, kemudian kedatangan yang kedua, ya ketika Nabi Ismail sudah menikah, nggak ketemu dengan Nabi Ismail, ketemu istri yang pertama, ternyata istrinya nggak baik, suruh untuk menceraikan. Kemudian datang yang berikutnya nggak ketemu dengan Nabi Ismail juga, ketemu dengan istrinya tapi sudah ganti dengan istri yang baru yang kemudian taat, saleh luar biasa, disuruh untuk mempertahankan. Dan baru kemudian datang lagi ketika diperintahkan untuk meninggikan Baitullah Al-Haram, yang meninggikan Ka'bah yang kemudian dibantu oleh Nabi Ismail. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah, ya ditemani oleh Ismail. Nah, Nabi Ismail itu Allah sifati dengan halim. Ya, halim itu bukan sekedar sabar. Sabar tapi nggak marah-marah. Ya, tapi ya lemah lembut, kemudian santun. Nah, itu halim. Nah, kok bisa Nabi Ismail Allah sifati dengan halim? Bagaimana firman Allah, "Fabasyarnahu bi ghulamin halim." Dan akan kami berikan kabar gembira kepada dia, yaitu Ibrahim, bi ghulamin halim, ya dengan seorang anak yang lemah lembut, seorang anak yang santun. Nah, ternyata Nabi Ibrahim ya juga Allah sifati dengan inna Ibrahim la halim. Ya, sesungguhnya Ibrahim itu adalah halim. Ya, inna Ibrahim la halimun awwabun. Ya, nanti ada itu di salah satu ayat di Al-Qur'an. Jadi, tapi intinya di awal, ya inna Ibrahim la halim. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah lemah lembut. Nah, berarti kehaliman Nabi Ismail itu bersumber dari kehaliman ayah. Tapi Nabi Ismail jarang ketemu dengan ayahnya. Nah, berarti si ibu ini tugasnya apa? Ya, menjadikan ayah itu teladan bagi anaknya dengan cara menceritakan ya perjalanan dan kisah hidup ayah. Ya, jadi tanpa perlu ayahnya hadir secara langsung, itu cukup bercerita tentang karakter ayahnya, itu pun akan menjadi keteladanan tersendiri. Ya, jadi semoga ini menjadi pelajaran ya bagi kita orang tua, tadi bisa orang tua mempraktekkan secara langsung dan dilihat oleh anaknya. Dan kalau tidak memungkinkan dilihat secara langsung, maka sang ibu itu menjadi perantara yang menceritakan sifat-sifat baik ayahnya. Nah, sehingga kemudian ketika disampaikan kepada anaknya itu membekas pada anaknya, tapi harus sifat beneran, nggak boleh bohong. Ya, kalau bohong jadi masalah, nanti diceritakan ayahmu begini begini begini, ketika bertemu ayahnya kok nggak begitu, nah itu jadi masalah tersendiri. Makanya kenapa Nabi Ismail ketika kemudian bertemu pertama dengan ayahnya, bahkan langsung diperintah untuk disembelih itu, ya beliau hanya mengatakan, ya abati if'al ma tu'mar. Ya wahai ayah, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu, satajiduni insyaallah minas sabirin. Kamu akan dapati saya termasuk orang-orang yang sabar. Karena melihat memang yang diceritakan ibunda dengan potret asli ayahnya itu sama. Ya, dan kekaguman itu kemudian muncul, bahkan rela untuk disembelih. Ya, untuk ketaatan kepada Allah. Nah, jadi ya itu tema keteladanan.